Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ansari. Kembali lagi bersama saya di waktu yang sama dan di jam yang berbeda. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang suatu codingan yang mana di sini mengenai PHP. Bagaimana PHP itu bisa terkoneksi dengan database, mana kita harus membuat database terlebih dahulu. Namun biar nggak terlalu kepanjangan videonya, saya sudah buat di sini mengenai database-nya. Di halaman sini ini sudah ada database ya. Sebentar, saya buka dulu. Ditunggu sebentar ya, mungkin agak lama. Nah, di sini ada sebuah database ya. Saya kasih nama Praktikum Web di sini. Di sini ada dua, ada tabel jurusan dan tabel mahasiswa. Yang mana tabel jurusan ini berisi dua saja, ID jurusan dengan nama jurusan. Terus yang mahasiswa ini terdapat ada 7, ada ID mahasiswa, nama, NIM, jenis kelamin, alamat, ID jurusan, dan keahlian. Baik, kita langsung ke sini, ke codingannya. Pertama, di daftar jurusan. Di daftar jurusan di sini saya memakai include, ada include ini untuk menghubungkan dengan footer. Terus selanjutnya saya koneksikan dengan PHP ya. Di sini ada dua judul. Ada 3 judul. Yang pertama nomor, nama, dan aksi. Terus di sini ada query, yang mana query ini menyimpan suatu data yang diambil dari form. Yang diambil dari database. Select itu menambahkan semua, from jurusan dia mengambil data dari jurusan. Terus result count query menggunakan MySQL query, dan nomor sama dengan 1 ini adalah untuk penomoran pada ID. Terus selanjutnya saya menggunakan while, yang mana while di sini adalah untuk berulangan untuk menampilkan data. Ini untuk nomornya dan ini untuk jurusannya, dia menampilkan jurusan. Terus ada href yang mengeling pada edit jurusan PHP. Untuk ini tombol edit, dia ngeling ke jurusan edit jurusan PHP. Terus ada tombol hapus dia ngeling ke hapus jurusan PHP di sini. Oke. Nah, ini untuk include. Kenapa di sini ada include? Karena untuk bisa kembali ke footernya, teman-teman. Kalau kita lihat di sini hasilnya, ini ada daftar jurusan. Nah, ini ada fitur tambah, ada fitur hapus, ada fitur edit. Kalau kita klik fitur tambah, dia akan ke sini. Ini tambah, dia akan ngeling ke tambah jurusan di sini. Nah, di tambah jurusan ini kita akan menambah data jurusan, teman-teman. Di sini adalah form untuk menginputkan jurusannya. Di sini ada include koneksi PHP, mengoneksikan dengan koneksi PHP. Koneksi PHP ini gunanya untuk mengkoneksikan dengan database, teman-teman. Terus yang mana? Tambah jurusan ini. Terus ada set post, simpan. Nah, dia mengambil variabel simpan ini.
dia terus di post ke database, teman-teman. Di sini ada nama jurusan. Nama jurusan ini diambil dari nama jurusan yang ada di dia akan menangkap nama jurusan yang dimasukkan di form ini ke sini. Nah, lalu ditaruh di variabel nama jurusan. Nah, di nama jurusan ini dia akan dimasukkan ke menggunakan insert into nama jurusan. Dia akan dimasukkan ke variabel simpan. Nah, disimpan di sini dia akan di-post ke database seperti itu. Dan juga jika sudah disimpan, if ini akan terpenuhi, dia akan memberitahukan bahwa data berhasil disimpan seperti itu. Terus yang selanjutnya ada fitur edit, yang mana ya fitur edit ini belum saya buat. Terus lanjut ke menu fitur hapus ya. Di fitur hapus jurusan di sini ada yang namanya ini get ID. Kita ke validasi. Nah, di validasi ini, dia di get ini dia akan mengambil data ID, yang mana dia akan taruh data ID itu, ID jurusannya itu ke variabel ID. Nah, di sini di if set ID, jika bukan or jika bukan numerik, maksudnya ID-nya itu yang dimasukkan itu bukan numerik, maka jurusan tidak valid. Maka tidak akan berhasil untuk penghapusan. Tapi di sini ada periksa lagi, yang mana apakah jika ada jurusan yang terkait dengan mahasiswanya, ini untuk menengok ke database kita. Prepare query check. Nah, di query check di sini, jika kalau semisal ada yang terkait atau STMT-nya ini sama dengan false, dia akan mengirim notifikasi kesalahan query. Bisa dipahami? Nah, untuk ini ada if, yang mana if di sini gunanya untuk memberitahu kita kalau memang datanya itu dipakai oleh mahasiswa, dia akan tidak bisa dihapus. Semisal data totalnya itu lebih dari lebih dari 0, maksudnya ada yang menggunakan, intinya jurusan itu tidak nol pemakai atau lebih dari 0, dia akan mengeluarkan ini, jurusan tidak bisa dihapus karena masih digunakan oleh mahasiswa. Tapi jika tidak lebih besar dari 0 atau sama dengan 0, maka dia akan melakukan penghapusan data jurusan seperti itu. Bisa dipahami ya. Terus selanjutnya pada di daftar jurusan ada kita ke mahasiswa, di daftar mahasiswa dulu, di daftar mahasiswa. Nah, ini seperti biasa include koneksi.php, itu mengkoneksikan dengan PHP dengan database. SQL query select ini untuk menjoinkan tabel mahasiswa dan tabel jurusan. Terus ada tambah mahasiswa. Di sini ada ID, name, dan semacamnya. Di sini adalah untuk menangkap dari form tadi. Bukan untuk menangkap, untuk menampilkan. Ini dari database, ini ditampilkan di sini. Nah, setelah itu ada tombol edit yang ngelink ke edit mahasiswa, ada hapus yang ngelink ke hapus mahasiswa.
Ini ada tambah juga yang ngelink ke tambah mahasiswa. Oke, di sini kita tengok untuk hasilnya seperti ini. Di daftar mahasiswa ada tambah di sini. Tambah itu masuk ke tambah mahasiswa yang sini. Nah, di sini dia akan mengambil semua data dari form ini. Ini untuk mengambil semua data dari form yang di bawah sini. Di sini. Terus di bawahnya dia akan validasi jika NIM-nya itu sudah ada. Dia akan mengeluarkan pesan ini. NIM yang Anda masukkan sudah digunakan oleh mahasiswa lain. Tapi jika tidak, maka dia akan menambahkannya, insert into ke dalam database, disimpan ke query-nya. Nah, ini dicek lagi kalau query-nya itu sama dengan true, berarti data berhasil ditambahkan. Kalau tidak sama dengan true, berarti error, query-nya itu error. Seperti itu. Nah, ini untuk memilih jenis kelamin, ada 2, laki-laki dan perempuan. Di sini ada ambil data jurusan dari tabel jurusan, yang mana ini mengambil data dari jurusan. Query-nya simpan ke result jurusan option. Dia akan menampilkan memasukkan data yang dari jurusan itu ke dalam bentuk array, yang mana nanti di sini dia akan menggunakan for each dengan mengaliaskan variabel option. Nah, option ini akan menampilkan jenis kelaminnya nanti pas pemilihan di form, seperti itu. Di sini ada daftar input form dalam array. Oh, ini untuk formnya tipe teks semua. Ditambah mahasiswa. Ini untuk input teksnya juga, yang form nama. Ini untuk jenis kelamin. Ini input jurusan, yang mana ini ID jurusan harus sama dengan yang di atas biar tidak error. Nah, terus selanjutnya di ini ada fitur edit, yang mana edit ini akan ngelink ke edit mahasiswa ini. Include koneksi PHP untuk menghubungkan dengan database ID, dia akan menangkap ID. Terus MySQL query, dia akan mengambil data mahasiswa, semua data mahasiswa. Untuk jurusan, dia akan mengambil semua data jurusan juga, ditampung ke array daftar jurusan. Terus simpan. Nah, ini untuk menangkap dari form seperti tadi. Dia akan menangkap dari form lalu disimpan ke database. Di sini ada validasi NIM-nya, yang mana NIM-nya itu biar tidak duplikat. Kalau semisal kita salah NIM, otomatis kita masukkan ulang NIM-nya kan. Takutnya NIM-nya itu sama dengan NIM mahasiswa lain. Makanya di sini dilakukan pengecekan. Jikalau pengecekannya ini true, name sudah digunakan oleh mahasiswa lain, dia akan menampilkan notifikasi ini seperti itu. Nah, ini untuk yang update mahasiswa, yang edit. Nah, yang edit ini menggunakan ini. Dia akan mengambil dari dari sini.
jikalau ini sudah valid, dia akan menampilkan data berhasil diperbarui. Tapi jika terjadi kesalahan, maka dia akan keluar gagal memperbarui data. Nah, itu yang keluar. Ini merupakan form dari form edit mahasiswa. Ada form nama, ini untuk menginputkan nama, dan ini name untuk menginputkan name. Di sini ada jenis kelamin, ini menggunakan select option. Di sini ada alamat juga. Di sini ada nama jurusan menggunakan for each untuk bisa otomatis nantinya. Soalnya kalau kita menambah jurusan, agar di sininya di form ininya itu bertambah juga nantinya di form yang diedit, seperti itu. Di sini ada keahlian juga menggunakan tipe teks. Di sini ada tombol simpan dan batal. Terus selanjutnya ada hapus mahasiswa. Di sini sama seperti tadi, dia akan menangkap ID numerik. Berhapus data berdasarkan ID, dia akan mengambil ID mahasiswa di tabel mahasiswa. Terus apabila terpenuhi if-nya atau berhasil, dia akan mengeluarkan data berhasil dihapus. Tapi jika tidak, gagal menghapus data, dia akan keluar itu. Tetapi jika tidak juga dan ID-nya itu tidak valid, di sini ini kan memeriksa untuk ID. Jika ID-nya tidak valid, yang di atas, dia akan ke bawah, ke sini, ke else. ID tidak valid, dia akan mengeluarkan seperti itu. Terus ada home di sini. Ya, home itu menghitung mahasiswa berdasarkan jurusan dan juga menghitung mahasiswa berdasarkan gender. Di home di sini include koneksi.php untuk mengkoneksikan dengan database. Cek koneksi, kalau error dia gagal, kalau tidak dia lanjut. Mengambil data jumlah mahasiswa berjurusan, ini select menggunakan group by dan left join untuk pengambilan data berjurusan. Biar biar nanti bisa membedakan jurusan. Seperti itu. Simpan data jurusan yang diambil tadi ke array jurusan data. Terus di sini ada mengambil data berdasarkan gender pada tabel mahasiswa. Di sini dia ditampung juga ke dalam sebuah array yang bernama gender count, gender count. Terus di sini di bagian penampilannya, ini untuk header, ini untuk jurusannya, data jurusannya. Ini untuk jurusannya, dia akan mengambil jurusan yang ini dari jurusan data. Nah, ini jurusan data dialiaskan dengan variabel jurusan. Ditampilkanlah di sini menggunakan cut title menggunakan for each. Di sini for each itu digunakan untuk memecah array untuk ditampilkan. Terus berdasarkan gender, di sini juga menggunakan for each saya. Ini kan untuk variabelnya yang yang array. Yang array berdasarkan gender itu kan disimpan ke variabel array gender count. Terus di sini menggunakan perulangan for each dengan meliaskan variabel gender. Dia menampilkan suatu array menggunakan perulangan for each dengan meliaskan variabel gender. Seperti itu. Ini ditampilkan. Jadi kalau kita lihat di sini, semisal di jurusan kita nambah lagi
apa ya, hukum ilmu komunikasi bahasa asing. Kita tambah, terus di submit. Nah, data berhasil disimpan, ada di sini. Sehingga kalau kita nengok di bagian home ada. Nah, itu gunanya for each. Terus untuk mahasiswa, nah untuk jurusan nih, untuk penghapusan kan tadi, kalau semisal kita hapus, kalau jurusannya itu dipakai oleh mahasiswa, dia tidak akan bisa. Contoh yang industri. Oke, nah dia akan keluar pesan seperti ini: jurusan tidak bisa dihapus karena masih digunakan oleh mahasiswa. Itu gunanya if tadi. Dan jika yang bahasa asing kita hapus, itu bisa. Nah, karena dia tidak ada yang memakai. Seperti itu. Kita tambahkan lagi bahasa asing, submit. Oke. Nah, ada. Terus yang di tabel mahasiswa ini untuk tambah, ya kita akan menambah mahasiswa. Misal kita kasih nama Jamila. Oh, name ini untuk name 0072 Jamila. Alamat Gantian memasak susah. Jadi kelamin perempuan. Terus yang jurusan kita pakai yang bahasa asing. Nah, data berhasil ditambahkan. Tapi ya, semisal kita menambahkan nama, misal, tapi NIM-nya kita memakai NIM yang sudah ada, misal. Lalu klik tambah, nah, dia akan keluar pesan ini. Itu gunanya if untuk yang pemeriksaan NIM tadi. Jika NIM-nya ada yang memakai, dia tidak akan bisa menambahkan data karena NIM ini sudah dipakai oleh mahasiswa lain. Seperti itu. Tapi jika NIM-nya tidak dipakai, itu bisa. Baik, kembali ke sini. Di sini ada fitur edit, yang mana kalau kita terjadi kesalahan data di sini, kita ingin mengedit, kita hanya klik ini. Semisal di Dewi ini alamatnya itu bukan Rubaru tapi Pamekasan, kita edit Pamekasan seperti itu. Lalu kita klik simpan. Nah, data berhasil diperbarui. Nah, ini si Dewi ini sudah berubah. Itu gunanya untuk edit. Dan untuk hapus, semisal kita ingin menghapus data seperti Jamila, semisal kita hapus. Apakah Anda ingin menghapus? Oke, data mahasiswa berhasil dihapus. Nggak ada, hilang sudah, karena sudah kita hapus. Nah, ini untuk gender ya. Untuk gender, bentar, ini untuk bahasa asing. Ini kan masih 0. Semisal kita tambahkan mahasiswa yang dari bahasa asing. Oh, NIM-nya sudah sudah sama. Kita ubah dulu. Klik tambah. Nah, sudah berhasil disimpan. Kita lihat pada home. Nah, ini untuk yang bahasa asing, dia akan berubah jadi 1 karena sudah ada yang memakai dari jurusan bahasa asing. Terus yang jumlah laki-laki atau jumlah perempuan, di sini kan perempuan tadi 3. Nah, saya tambahkan kan yang Jamila itu, dia kan perempuan. Jadi jumlah perempuan itu sekarang menjadi 4. Jadi seperti itu. Untuk penjelasan dari saya, mungkin bisa dipahami ya untuk teman-teman semua mengenai apa yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, untuk itu, jika kalau memang teman-teman merasa kebingungan,
bisa langsung saja tanyakan kepada saya langsung atau melalui komentar di bawah. Seperti itu. Cukup sekian untuk pertemuan kita kali ini. Cukup sampai di sini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.